Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Jadi bagaimana nih teman-teman? Kemarin kita sudah membahas framework Frappe, di mana kita bisa membuat sistem dengan sangat mudah dan sangat cepat ya. Bahkan disebutkan bahwa Frappe framework ini low code. Ini maksudnya mungkin kita tidak perlu banyak harus menuliskan kode ya, tetapi sebagian besar sistem kita sudah kita bisa bikin dengan kode atau coding yang seminimal mungkin teman-teman. Nah, ternyata video kemarin itu cukup mendapat sambutan yang baik dari teman-teman ya. Jadi kita lanjut ya teman-teman ya, karena kemarin banyak yang menyatakan atau berkomentar mau. Jadi kita akan coba lanjut ke bagian 2. Jadi kita akan mencoba menambahkan beberapa hal di sistem informasi manajemen rumah sakit yang sedang kita bikin ya teman-teman ya. Nah, ini recap untuk video yang kemarin, di mana kemarin kita sudah membuat dokumen type untuk pasien dengan beberapa anak tabelnya, yaitu telekom atau telekomunikasinya dan alamatnya, dan juga ada doc type kedua yaitu departemen dengan tampilan pohon atau hierarkikal ya. Dan kemarin kita juga sudah membuat workspace. Lalu video kali ini apa aja yang akan kita kerjakan? Nah, ini dia teman-teman, kita akan mendapatkan tugas untuk membuat doc type marital status. Jadi kemarin doc type pasien kita atau tabel pasien kita itu untuk status perkawinannya kita masih menambahkan secara manual ya, bukan manual maksudnya, tapi opsinya itu kita tulis secara manual. Padahal marital status itu mungkin bisa digunakan oleh tabel-tabel yang lain. Contohnya tabel dokter, tabel karyawan, atau tabel yang lain yang mungkin membutuhkan marital status ya. Jadi daripada kita mengetik opsinya satu-satu di setiap doc type, mendingan kita bikin tabel marital status yang bisa diacu atau di link atau direferensi dari tabel yang membutuhkannya. Jadi tabel pasien nanti kita akan ubah marital statusnya untuk mengambil isinya atau value-nya itu dari tabel marital status. Kemudian kita akan menambahkan doc type untuk location. Jadi kalau kemarin kita sudah membuat organisasi ya, organization atau departemen, maka kita akan menambahkan lokasi. Kemudian kita akan menambahkan doc type untuk practitioner, di mana nanti practitioner itu maksudnya dokter atau tenaga medis atau tenaga kesehatan ya, seperti perawat, fisioterapis, dan lain-lain teman-teman. Dan nanti kita juga akan mencoba merevisi workspace yang sudah kita buat kemarin dengan tampilan yang lebih terorganisir ya teman-teman ya. Jadi kalau kemarin kan kita cuma shortcut aja, tetapi kita akan memperbaiki tampilannya juga teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman? Kalau teman-teman oke, kita lanjut. Dan jangan lupa klik tombol like-nya ya, dan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa kasih komentar apa saja, mungkin ada pertanyaan atau ada masukan atau bahkan koreksi dari teman-teman, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, mari kita coba selesaikan tugas kita hari ini, yaitu membuat tabel marital status. Dan kita kembali ke sini ke tampilan framework Frappe kita, dan saya curang teman-teman karena saya sudah membuat doc type marital statusnya. Jadi ini untuk mempersingkat waktu ya teman-teman ya, supaya tidak seperti video kemarin yang terlalu panjang 1 jam lebih ya. Tetapi saya ingin tampilkan di sini apa saja yang diperlukan untuk membuat doc type marital status. Jadi seperti biasa, add doc type, kemudian kita masuk ke sini ya. Nah, untuk setting di sini modulnya dipilih SIM-RS, kemudian ada kita centang quick entry. Quick entry ini sebenarnya nggak perlu untuk master marital status ya, tapi saya tambahkan aja. Ini maksudnya adalah di daftar kita bisa menambahkan record itu dengan quick entry. Jadi nanti ada pop-up window-nya dan menampilkan beberapa field yang perlu kita isi ya. Nah, kemudian untuk naming, nah penamaan dari
dokumen di doctype ini saya set by user. Jadi kita memang harus input secara manual ya. Karena kalau kita lihat referensi di sini, marital status ini kodenya dengan abjad ya. Ini ada UNK atau unknown. Jadi tidak hanya abjad 1 abjad aja, tapi ini 3 karakter ya. Jadi kita masukkan secara manual saja. Di sini berarti set by user. Tapi kalau misalnya untuk auto increment untuk kebutuhan lain juga bisa ya teman-teman ya. Cuma kita bikin set by user. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah di view setting. Nah, view setting ini adalah ketika nanti ini diacu atau di link oleh tabel yang lain, dalam hal ini tabel pasien, kita perlu menambahkan title field-nya ini mau menampilkan apa. Nah, kebetulan saya sudah membuat kolomnya atau field-nya namanya display. Jadi nanti ini akan ditampilkan di combo box-nya ya teman-teman ya. Nah, ini search field-nya. Jadi untuk pencarian dari combo box-nya nanti kita bisa search berdasarkan field display. Seperti itu aja sih yang perlu kita perhatikan. Nah, tampilan formnya seperti ini. Jadi sederhana ya. Untuk display ini fieldnya display. Inilah nanti yang akan ditampilkan dalam bentuk pencarian nantinya. Kemudian ada definition. Jadi saya mengikuti ketentuan di sini ya. Jadi di sini ada display. Kemudian ini ada definition. Ini yang penting sih. Display dan definition. Nah, ini kebetulan definitionnya ini ada yang panjang ya. Jadi kita memilih jenis datanya, saya menggunakan small text. Kalau yang ini karena cuma nama, itu cuma menggunakan tipe datanya data. Nah, kalau data seperti ini panjangnya itu cuma 140 karakter aja teman-teman. Kalau ini saya nggak tahu seberapa panjang ya, tapi ini sudah bisa cukup banyak sih sebenarnya. Kemudian sistem ini untuk menampung URL yang ada di sini sih. Sedangkan nanti untuk penamaan dari dokumennya ini menggunakan kode ini ya teman-teman ya. Nah, di sini saya memang tidak tampilkan di formulirnya karena itu merupakan primary key-nya. Jadi nanti otomatis akan ditambahkan langsung oleh framework-nya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini go to marital status list. Nah, kalau kita lihat ke sini, ini saya sudah masukkan datanya, jadi nanti kita langsung bisa lebih cepat ya. Nah, ketika kita mau tambahkan di sini, nah di sini sudah ada tambahan marital status name. Jadi walaupun kita tidak tambahkan di formulir ini, tetapi karena ini merupakan ID atau identifier bagi dokumen tersebut, maka ini otomatis akan ditambahkan di formulirnya ya. Dan karena kita sudah setting bahwa itu akan di set by user, maka ini akan ditampilkan secara otomatis ya. Nah, ini adalah gunanya supaya kita bisa quick entry. Jadi ini akan muncul pop-up seperti ini. Nah, nanti setiap field juga bisa kita tambahkan apakah akan ditampilkan di quick entry atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, nah, di sini nanti akan ada centangan. Nah, ini dia, allow in quick entry. Jadi nanti akan dimunculkan isiannya itu di window atau formulir pop-up seperti ini ya teman-teman ya. Ya, kurang lebih seperti itu, saya sudah masukkan semuanya. Nah, kemudian kita akan coba revisi untuk doctype dari pasien. Nah, ini dia. Kalau kemarin kita akan memilih status perkawinan itu tipenya select, di mana nanti opsi dari select ini kita masukkan manual di sini ya. Ini sebenarnya bukan best practice ya, karena nanti kalau misalnya master practitioner atau master dokter juga membutuhkan marital status, maka kita harus memasukkan ini lagi satu-satu ya. Dan ini informasi dari status masing-masing ini pun kita nggak bisa dapatkan. Jadi kalau kita masukkan di dalam tabel marital status, kita bisa mendapatkan kodenya ini, sistemnya, kemudian definitionnya, itu bisa dilakukan ya teman-teman ya.
Nah, oke, kita coba di sini untuk status perkawinan ini kita ubah. Ini kita hapus dulu ya, yang opsinya. Kemudian kita ubah di sini menjadi supaya bisa mengambil dari tabel yang lain, maka kita harus mengubahnya menjadi link. Nah, ini dia teman-teman, kita bisa menggunakan link. Nah, ini kalau kita set sebagai link, maka di sini kita harus masukkan tabel apa yang menjadi acuan. Nah, kita sudah tambahkan marital status. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini, marital status. Opsinya kita mengambil dari dokumen type atau tabel marital status. Nah, ini kalau mau di filter juga bisa tambahkan di sini ya teman-teman ya. Ini mungkin kita akan coba besok ya. Nah, oke. Kemudian, nah, tabel pasien ini sebenarnya kita bisa buat juga supaya quick entry juga ya, dan kita bisa pilih field apa saja yang perlu ditampilkan dalam quick entry. Tapi oke, kita buat seperti ini aja. Nah, kemudian kita bisa set di sini apa saja yang perlu kita tampilkan dalam quick entry ya. Nah, di sini kemudian kita tambahkan di sini supaya muncul di quick entry. Nah, ini dia, allow in quick entry. Kemudian di sini sebutan kita tidak perlu tampilkan di list view ya. Kemudian untuk nama lengkap, nah ini perlu sih di allow in quick entry-nya kita centang. Ini oke. Nama juga bisa dicari di global search. Kemudian NIK. Nah, NIK ini oke lah kita tambahkan di quick entry. Kemudian in global search, oke. Ada tabel lain ada centangan lain nggak yang perlu kita tampilkan di sini? Oke, nggak ada ya. Kemudian kita juga aktif tidak aktifnya. Nah, ini kita tampilkan juga di allow in quick entry. Kemudian ini juga kita centang. Kemudian meninggal. Nah, ini meninggal juga. Oke, kemudian tempat lahir nggak perlu ya. Quick entry nggak perlu. Tapi kita tambahkan juga nggak apa-apa sih. Oke, kemudian tanggal lahir. Nah, ini harus kita tambahkan. Oke, kita tambahkan. Jenis kelamin, ini kita tambahkan juga. Kalau jenis kelamin ini kita pakai select aja ya. Jadi kita nggak perlu link karena opsinya cuma 2 ya teman-teman ya. Nah, ini juga kita tambahkan di allow quick entry. Oke, seperti ini aja. Sedangkan untuk jalur komunikasi dan daftar alamat ini bisa nggak ini kita tambahkan di quick entry? Oh, bisa juga teman-teman. Oke, kita tambahkan di allow quick entry. Tetapi untuk detailnya kita nggak perlu ditampilkan di list view ya, karena ini kan normalisasi lagi ya. Kemudian untuk daftar alamat juga kita tambahkan di allow quick entry. Oke, kita save. Ada error nggak? Aman teman-teman. Nah, oke. Jadi status perkawinan kita sudah ubah menjadi link. Coba kita lihat hasilnya seperti apa dengan go to patient list. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan kita tampilkan tadi kolom-kolomnya ya. Oke, kita coba klik Bambang Gentolet. Nah, kemudian status perkawinannya kita isi. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini untuk opsinya ini sudah mengambil dari tabel marital status, dan title-nya atau judulnya kita menggunakan display ya, dari field display. Nah, ini kita urutkan berdasarkan display-nya. Jadi ada annul, common law, divorce dan lain-lain ya. Untuk urutannya sebenarnya kita juga bisa set di sini teman-teman. Di marital status di sini. Nah.
di setting di sini ya. Kemudian naming. Nah, di sini sebentar, ini scrollnya kok agak lambat. Oke, di sini ada form setting, kemudian view setting. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini default sort field-nya, jadi kita bisa sortingnya berdasarkan field apa, bukan modified ya, ini seharusnya berdasarkan field display. Nah, urutannya bisa ascending atau descending teman-teman ya. Kemudian kita save. Oke, bisa di save ya. Jadi untuk mengurutkan tampilannya kurang lebih seperti itu teman-teman. Asik banget nggak sih teman-teman? Kalau menurut saya sih asik banget ya. Jadi kita ulangi, kita leave aja, kita ulangi ke doc type pasien. Nah, kemudian kita go to patient list, kita edit di sini. Nah, status perkawinannya coba kita isi merit. Nah, kita ketik aja di sini juga langsung terfilter ya teman-teman ya. Walaupun demikian kita juga bisa advance search di sini ya. Tapi saya rasa sih nggak perlu ya, ini karena simpel banget. Jadi kita klik merit di sini, kemudian kita save. Keren banget nggak teman-teman? Jadi dari tugas yang pertama ini kita membuat revisi atau koreksi untuk doc type pasien dengan menambahkan link ke tabel marital status. Itu kita bisa lakukan semudah itu teman-teman ya. Jadi fieldnya juga tinggal kita ubah tipe datanya, kemudian linknya kemana, kemudian kita save, udah langsung jadi teman-teman ya. Nikmat apalagi yang harus kita dustakan teman-teman. Asik banget ya. Jadi rasanya kita bisa menginjak ke tugas berikutnya ya teman-teman ya. Jadi sedemikian mudahnya teman-teman. Oke, kita tutup dulu ini ya teman-teman ya. Kita masuk ke doc type. Jadi kita masuk ke tugas yang kedua, yaitu location. Apa itu location? Kalau kita lihat dari rujukan di sini teman-teman, kalau kemarin kita sudah bikin organisasi ya, kemudian dari organisasi dari struktur rumah sakit, mungkin multi rumah sakit, ini organisasinya, kemudian ada location. Nah, location ini adalah dari lokasi fisik yang dapat berupa bangunan, ruangan menjadi tempat di mana layanan kesehatan dilakukan. Jadi nanti pelayanan kesehatan itu dilakukan di lokasi mana ya. Jadi memang seperti contohnya di sini, sebentar ini nggak bisa dibesarkan. Nah ini ya, oke. Jadi contohnya ada IGD, ada poliklinik, ada radiologi, ada laboratorium farmasi dan seterusnya. IGD juga ada bed 1 sampai seterusnya. Kemudian untuk rawat inap di sini mungkin ada bangsal untuk dewasa, bangsal untuk bayi, ada intensif ya, mungkin ada isolasi juga ya. Di sini kok nggak ada isolasi. Oke, ini mungkin contoh aja ya. Bahkan ini dibagi menjadi lantai juga ya. Jadi di sini contohnya gedung rumah sakit atau hospital compound, kemudian ada gedung 1, gedung 2 dan seterusnya. Gedung 1 terdiri dari apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini sangat menantang ya teman-teman ya. Menantang itu kompleks ini. Saya yakin kalau teman-teman menggunakan bahasa pemrograman biasa, ya mungkin akan gempor, akan kesulitan untuk codingnya ya. Tapi kita akan coba seberapa bisa kita kerjakan dengan menggunakan Frappe Framework ini teman-teman. Nah ini ada displaynya occupied-nya atau enggak, atau sedang ditempati atau enggak gitu ya. Ini operasional status.
Jadi kita akan coba bikin doc type untuk location ini teman-teman. Saya yakin kalau teman-teman bisa memecahkan soal-soal seperti ini, pasti nanti kedepannya akan mudah sekali ya teman-teman ya. Nah, tetapi ada disclaimer-nya teman-teman. Saya juga nggak terlalu memahami ya, jadi saya juga baru belajar, baru baca-baca sekilas, tetapi saya orangnya sok tahu. Belajar sambil sok tahu, sambil mengerjakan soal, dengan harapan sambil praktek kita bisa belajar dan mulai memahami sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Jadi saya harapkan masukan juga dari teman-teman, silakan dituliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut di sini. Kita buat tabel namanya location. Modulnya masuk ke SIMRS. Nah, ini kita buat sebagai is-tree dalam bentuk tree structure atau pohon struktur. Kita create and continue. Location sudah ada teman-teman, kita harus ganti namanya. Ini sepertinya sudah dipakai di ERP Next ya, jadi kita menggunakan nama berbeda. Lokasi, oke lah, campuran kita ya tabelnya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya. Oke, lokasi. Nah ini kan secara default field ini diperlukan dalam tabel dalam bentuk struktural ya teman-teman ya, jadi kita biarkan aja seperti ini. Cuma kita perlu tambahkan di sini, sorry ya teman-teman ya, saya masih agak batuk ini. Jadi contohnya di sini is group, kita tambahkan bahwa ini akan muncul juga di allow quick entry. Kemudian parentnya kita juga tambahkan di allow quick entry. Kemarin kita lupa di sini ya teman-teman ya. Ini kita tambahkan labelnya struktur. Oke, gitu aja. Sorry. Kemudian kita tambahkan section below, atau kita mau tambahkan di sebelah kanannya juga boleh teman-teman, ya kan? Anti mainstream kita. Oke, kita kasih nama apa saja fieldnya yang dibutuhkan di sini. Identifiernya juga dinormalisasi di sini. Wah, keren juga. Oke, yang pertama nama, kemudian statusnya apa aja sih ini? Standar terminologi, location status. Location statusnya isinya aktif, suspended, inactive. Oke. Kita pakai select aja ya teman-teman ya. Jadi kita bikin status select. Kemudian kita bikin labelnya adalah status. Ini kita tulis status. Kita tulis mandatory. Optionnya apa aja tadi? Aktif, suspended, inactive. Aktif, suspended, inactive. Oke. Sort option kita nggak perlu pakai sort ya, nggak usah dirutin. Allow in quick entry. Oke. Oh iya, untuk lokasi ini kita bisa saja buat supaya naming rule-nya di sini kita bikin set by user. Jadi kita akan manual mengisinya ya teman-teman ya. Kemudian kita juga tambahkan quick entry-nya. Kemudian kita kembali ke sini. Kita tambahkan nama. Kita pakai data. Labelnya nama lokasi. Kita tidak boleh menggunakan nama field name ya. Jadi kita menggunakan nama di sini. Ini kita klik sebagai mandatory.
Oke, kemudian apa lagi? Operasional status. Nah, ini kita tambahkan juga. Operasional status tuh isinya apa aja? Oh, bed status. Loh, kok nggak ada? Loh, kok nggak ada? Wah. Oke, kita lewatkan aja. Tapi di sini ada tulisannya occupied. Kemudian contoh lainnya apa? Nggak ada contohnya lain. Empty mungkin ya. Atau unoccupied. Biarin aja. Oke, contohnya di sini kita tambahkan. Kita naikkan aja ya. Ini ya nama lokasinya di nomor 1. Kemudian status. Ini kita tulis status. Oke, kita tambahkan. Sorry teman-teman, saya masih batuk. Kita pilih select. Operasional status. Kita tulis di sini. Kemudian contohnya adalah empty misalnya lah. Ini contoh aja. Nanti kita bisa revisi ya teman-teman ya. Atau occupied. Atau sedang dibersihkan. Apa sedang dibersihkan? Cleaning. Oke. Oke. Sementara ini kita save dulu. Oke, aman. Kemudian apa lagi yang kita butuhkan? Oh, ini name sudah, alias description. Oke, ini contohnya. Oke, kita tambahkan description ya. Description itu berarti small text aja. Oke, kemudian kita tambahkan labelnya deskripsi. Oke. Description. Nggak usah mandatory ya. Ini operasional status, kita tulis mandatory. Dan kita tambahkan di allow in quick entry. Oke, kalau deskripsi mah nggak usah dimasukkan di tapi perlu sih. Oke, kita tambahkan di allow in quick entry. Apalagi mode merupakan apakah suatu lokasi merupakan lokasi spesifik, contohnya ruang operasi A dan sebagainya, atau kelompok kelas lokasi. Ruang operasi dengan tipe data kode yang nilainya mengacu pada location mode. Oke, kita lihat location mode seperti apa di sini. Location mode seperti instance, kind. Oh, kelas dari lokasi, atau level. Oke, cukup membingungkan. Kayaknya kita lewatkan aja dulu ya. Nah, ini ada tipe. Terminologi dari service delivery. Oke. Ya, kok kosong? Waduh, nggak bener ini. Oke, kita lewatkan dulu teman-teman. Nah, ini ada telekom. Nah, telekom ini bisa di normalisasi telekom sama address. Loh, ini justru address tidak di... Oh ya, addressnya pasti satu sih, nggak mungkin banyak. Oke, kita tambahkan address dulu kali ya. Address. Oke, kita tambahkan address di sini dengan section di bawahnya. Nah, kita tambah. Sorry. Saya tadi milih apa tadi? Oh, remove section, salah. Seharusnya ini add section below. Nah, kita tambahkan di sini alamat. Sorry, ini scrollnya. Oke. Kita menggunakan apa ini? Address use untuk informasi apa ini? Kita lihat ya isinya apa ya. Kalau ini tidak dinormalisasi, isinya satu, berarti ini cuma satu ya. Nah, untuk homework, temporary old billing, padahal dia tidak dinormalisasi, ngapain harus ada banyak opsi ya. Oke, kita nggak perlu normalisasi, tapi kita langsung gunakan jalan
kota, postal code, country. Oke, itu aja ya. Jadi kita tambahkan di sini nama jalan, berarti kita menggunakan small text. Kita tulis di sini nama jalan. Kita tulis di sini line. Nggak usah mandatory. Untuk alamat sih rasanya kita nggak perlu harus masukkan ya. Jadi kita tambahkan aja alamat. Kemudian kota. Kota kita menggunakan data. Nah, di sini kita tambahkan labelnya kota. Di sini city. Nggak perlu mandatory dulu. Kemudian kode pos, data juga. Kode pos. Ini kita tulis postal code. Oke, kemudian country kita data. Nah, negara, country. Oke, kita save dulu. Apakah berhasil? Nah, berhasil teman-teman. Oke, kemudian kita tambahkan di bawah ini, kita tambahkan telekom. Nah, kita pakai section lagi aja deh supaya rapi ya. Add section below. Nah, di sini kita tambahkan komunikasi atau telekomunikasi, jalur telekomunikasi. Oke. Nah, ini berarti kita harus membuat doc type baru ya. Doc type baru itu seperti Passion Telekom. Nah, cuma kita akan bikin, ini bisa di copy paste nggak nih teman-teman? Di duplicate coba ya. Oh, nggak bisa teman-teman. Kita ke sini, kemudian duplicate. Wah, nggak ada teman-teman. Oh, ini ada duplicate nih. Ini ada duplicate. Coba kita duplicate. Wah. Oh. Apa ini? New doc type. Kita nggak usah deh. Oke. Kita manual aja teman-teman. Jadi kita coba lihat Passion Telekom di sini. System value use gitu ya, system value use. Jadi kita ikutin aja. Lokasi Telekom, modul SIM RS, kemudian ini child table. Oke, kita tambahkan untuk telekomunikasi tadi system value use ya. Kita tambahkan select system. Ini sistem. Kemudian sistem itu opsinya apa aja? Ini kita hapus-hapus dulu yang lain. Nah, di sini ada, banyak teman-teman, ada phone, ada fax, ada pager dan sebagainya ya. Nah, ini sebenarnya kalau sebanyak ini sih berarti harusnya dinormalisasi ya teman-teman ya. Coba gini, kita akan coba normalisasi seberapa cepat kita bisa melakukannya ya. Jadi ini kita save dulu. Kemudian kita tambahkan di sini, kita tambahkan doc type namanya Telekom System, modul SIM RS. Oke. Nah, ini kita buat sama deh, namanya kode display definition. Oke. Kita di sini tuliskan naming rule-nya, kita set by user. Oke, jadi
namanya sudah menggunakan nanti ini kode, kemudian displaynya kita tambahkan di sini display, ini display, kemudian sorry, ini header tadi, sorry. Oke. Ini Oke, kita add field di sini, kemudian data. Nah, di sini baru kita kasih nama system, name-nya system, kemudian kita tambah lagi sorry, ini display, aduh. display. Nah, kemudian ada definition, kita tambahkan, ini agak panjang, berarti small text aja deh. Definition. Nah, oke. Apalagi? Oke, gitu aja. Kita save. Nah, kemudian kita go to telecom system list. Nah, kita tambahkan di sini name-nya phone. Oke, kita copy paste aja biar cepet, teman-teman. Oh, ini sama. Oke. Kemudian definisinya. Nah, oke, kita save. Oke, kita sudah punya satu ekor di sini. Coba kita lihat di sini phone. Oke, kita tambah lagi. Teman-teman, kalau teman-teman coding manual bisa seberapa cepat teman-teman buat seperti ini, teman-teman? Kita akan membuktikan bahwa menggunakan framework ini jadi cepat ya. Ini huruf besar fax-nya. Oke. Oh, kita belum set. Sorry, kita belum set di sini untuk setting display. Ini kita set mandatory. Ini kita tutup dulu ya. Mandatory, kemudian kita bisa allow in quick entry ya. Kemudian in list kita tampilkan, tadi listnya belum memunculkan display. Kita tambahkan. Oke. Ini sama. Ini tambahkan. Kemudian global search nggak usah sih. Kemudian allow in quick entry. Oke, teman-teman. Untuk defaultnya di sini view setting. Nah, ini kita perlu tampilkan display. Oke. Search fieldnya display juga. Oke. Show title in link field. Oke. Sortingnya ascending. Oke. Kita save. Oke, semudah itu teman-teman. Kita coba lihat revisinya seperti apa jadinya. Keren teman-teman. Oke, kita keren kan? Displaynya, ID-nya. Oke, nggak urut nggak apa-apa lah. Nah, sekarang harusnya muncul. Oh, seharusnya quick editnya ya. Coba sebentar, kita tadi udah nambahkan belum di sini? Oke, quick entry-nya belum. Kita centang di sini teman-teman. Lupa teman-teman. Oke, go to. Nah, kalau kita klik di sini seharusnya pop up ya. Mantap teman-teman. Tadi fax udah, sekarang email. Sedemikian mudahnya teman-teman untuk mengcustom formulir. Bahkan field-fieldnya on the fly bisa kita ubah-ubah juga ya teman-teman ya. Menurut saya sih keren banget sih. Oke, kita tambahkan yang lain. Pager. Hari ini masih ada pager. Masih ding. Kemarin katanya di Timur Tengah masih dipakai ya. Kemudian kita copy pager definitionnya. Oke, kita tambah di sini URL, kemudian teksnya apa aja di sini panjang. Oke, kemudian SMS. Ini belum di refresh ya. Coba kalau kita refresh sudah muncul ya.
Sorry. Mencet apa tadi? SMS, oke. Kemudian setelah SMS, other. Kemudian ke sosial media. Oke. Oke, mantap. Semudah itu teman-teman. Jadi kita bisa kembali ke doc type-nya kemana tadi? Lokasi Telekom, dan kita masukkan Telekom System. Nah, ini sistemnya berarti kita bisa menggunakan link. Nah, kalau kita klik link, maka kita harus masukkan di sini Telekom System. Nah, oke. Allow in quick entry, oke. Kita tampilkan di list view-nya. Oke, seperti itu aja. Kita save dulu, berhasil. Kemudian dari lokasi Telekom ini, ketutup tadi ya. Kemudian value-nya, value dan use. Value, kita pilih data, value, namanya value juga, mandatory. Ini sistem seharusnya mandatory juga ya. Oke, mandatory. Kemudian kita masukkan juga di allow in quick entry, kita tampilkan di sini. Kemudian use. Nah, use itu isinya apa aja? Apakah kita perlu normalisasi atau enggak ini? Oke, berarti Telekom use kita perlu juga normalisasi teman-teman. Telekom use, kita tambahkan Telekom use, modulnya ada di SIM-RS ini. Oke, seperti ini. Ini masternya ya. Oke. Kemudian kita tambahkan kode display definition. Kita settingnya kita buat, kita quick entry-nya kita enable. Ini kalau lama-lama hafal seru ya teman-teman ya. Pasti sih lama-lama hafal sendiri sih. Oke, kemudian untuk naming-nya, nah ini mana tadi naming? Di atas ini teman-teman. Ini scrollnya agak lambat ini. Oke. Naming rule set by user. Oke. Kemudian kita kembali ke sini. Kode display definition. Berarti kita tambahkan display dan definition aja. Data. Kemudian kita tulis di sini display. Display mandatory. Kemudian kita klik di allow in quick entry, kemudian tampilkan di list, preview dan filter juga. Kemudian kita tambahkan definition, itu berarti small. Kemudian definition ini nggak usah mandatory karena teks aja dia, tetapi kita tetap tambahkan di allow in quick entry. Oke, kita coba save. Nah, oke, kita coba lihat. Oke, coba kita add di sini. Mantap. Contohnya home. Kemudian keterangannya agak panjang. Oke. Refresh. Kemudian kita tambahkan work. Ini worknya besar. Kemudian ini paste aja. Kemudian kita tambahkan temporary.
kemudian old. Oke, old. Kemudian mobile. Mantap, coba kita refresh dulu. Nah, oke. Berarti kita sudah berhasil. Kita kembali ke doc type untuk lokasi ya. Jadi lokasi. Nah, untuk kita kembali lagi ke sini, dimana nanti kita bisa buat satu section below, dan kita sorry ini kita save dulu. Coba kemudian lokasi telekom. Nah, ini dia yang perlu kita perbaiki tadi ya, lokasi telekom. Nah, di sini sistem kan sudah mengacu ke Telekom sistem ya. Kemudian kita tambahkan link. Di sini ada use. Kemudian use. Opsinya Telekom use. Oke. Ini kita kasih mandatory. Kita tambahkan supaya bisa di allow in quick entry. Oke, save. Nah, oke, sudah. Ini sudah ya. Coba kita show in preview. Oke. Nah, kita kembali, ini hide dulu. Kita kembali ke doc type, kita kembali ke lokasi. Kemudian kita tambahkan, tadi kita hilang lagi ya. Coba kita tambahkan lagi di sini add section below. Kemudian kita tambahkan di sini bentuknya adalah tabel. Nah, tabel yang kita gunakan name-nya adalah Telekom. Option-nya, nah di sini lokasi Telekom. Oke. Nggak usah mandatory. Kemudian kita kasih label di sini. Ini kalau nggak kasih label nggak apa-apa kali ya. Kasih aja lah Telekom komunikasi. Kasih jalur. Oke. Ini juga telekomunikasi. Oke, kita save. Oke, coba kita lihat seperti apa. Go to lokasi list. Nah, ini kalau kita lihat dalam bentuk tree di sini. Nah, di sini masih belum ada ya. Coba kalau kita tambahkan. Oke, karena kita belum menambahkan. Sebentar. Lokasi quick entry. Loh, ini sudah quick entry-nya ya. Seharusnya sudah ya. Quick entry-nya sudah. Coba kalau kita kembali ke sini, nama lokasi juga sudah masuk ke quick entry belum? Oh, belum. Wah, lupa saya teman-teman. Kita tambahkan sudah. Ini sudah. Allow, mana allow? Oh, sudah. Kemudian is group, ini juga sudah. All parent location juga sudah. Oke, seharusnya sih sudah ya. Oke, sudah kita save. Kemudian kita go to, kita add. Nah, ini kalau ini dia udah muncul teman-teman ya. Sudah muncul di sini. Nah, coba kita buat lokasinya. Apa ini? Lokasi yang pertama adalah hospital compound. Oke. Berarti rumah sakitnya, rumah sakit Hospitaloka. Ini grup, nggak ada parentnya. Nama lokasi ya gedung RS Hospitaloka ya, begitu ya. Ini kasih gedung deh. Kemudian statusnya aktif, oke. Kemudian operasional status
Oke, kita empty dulu. Ini contoh keterangan. Kita save, kita refresh. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya. Coba kita dalam bentuk tree view. Nah, kita add child di sini. Nah, kemudian kita tambahkan group node lagi. Contohnya itu karena kita nggak ada gedung 1-2 ya, jadi cuma satu gedung ini contohnya, berarti gedungnya udah langsung di situ. Gedung di sini berarti nama lokasinya contohnya lantai 1 ya, lantai 1, status aktif, operasional status. Oke, seharusnya kita ada lebih bagus lagi ya selain empty ya. Oke, create new. Oh, dokumen name. Oke. Berarti tadi kita belum tambahkan dokumen name-nya itu supaya kelihatan di iya, nggak ada opsinya. Ini quick naming di sini, dokumen link, form setting. Nah, di sini form setting juga ada beberapa opsi juga ya. Allow. Ini bahkan bisa menyembunyikan sidebar menu dan komen. Oke, kita sepertinya belum bisa menambahkan dari sini ya, tetapi kalau misalnya kita tambahkan dalam view list seharusnya bisa sih. Coba contohnya kita add lokasi. Nah, di sini ada lokasinya misalnya lantai 1, ini masih group, parent locationnya muncul di sini yaitu di gedung, nama lokasinya lantai 1, statusnya aktif. Oke, ini keterangan lantai 1. Nah, oke, save. Oke, kalau kita refresh, ini kalau kita view dalam bentuk tree, seharusnya dia menjadi anaknya ya teman-teman ya. Kemudian contohnya di lantai 1 ada IGD. Ini sementara kita masih pakai view list dulu. Di lantai 1 ada instalasi gawat darurat. Ini is group juga karena nanti ada batch 1, 2, 3 dan seterusnya. Parentnya ada di lantai 1, nama lokasinya instalasi gawat darurat. Oke. Save. Kemudian apa lagi? Poliklinik. Oke, kita tambahkan aja. Masih di lantai 1. Poliklinik spesialis, polispesialis gitu ya. Spesialis. Ada grupnya karena nanti ada polispesialis apa, penyakit dalam dan seterusnya gitu ya. Ini masih di lantai 1, nama lokasinya polispesialis. Nah, polispesialis kadang-kadang juga ada klasternya ya. Ada, kalau ini contohnya ini nggak dibikin klaster ya. Oke, kita nggak usah bikin klaster, jadi contohnya polispesialis aja. Atau kalau misalnya ada polispesialis lantai 1, kemudian juga ada di lantai 2, boleh juga teman-teman. Oke, kita bikin seperti ini aja dulu, kemudian kita save. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk tree view, kita lihat. Nah, ini ada lantai 1-nya, isinya ada IGD, polispesialis. Coba kita tambahkan misalnya ada radiologi, laboratorium, farmasi deh. Kita tambahkan farmasi. Oke. Instalasi farmasi. Nggak usah grup ya. Kemudian parent locationnya di lantai 1, nama lokasinya Instagram. Halah, instalasi farmasi. Keren. Kemudian apalagi radiologi, laboratorium. Oh, laboratorium juga ada lantai 2 ya. Biasanya pemeriksaannya atau mesin-mesinnya di lantai 2. Oke, kita tambahkan contohnya instalasi radiologi aja dah. Radiologi ini nggak usah is group. Kalau di sini
ada grupnya lagi ya. Ada grup. Oke, kita bikin grup aja. Oke, parent location-nya lantai 1, nama lokasi. Kemudian kita tambahkan laboratorium. Laboratorium di sini ada grupnya. Oh, ada ruang sampling. Kita nggak usah ya. Parent location ada di lantai 1, nama lokasinya laboratorium lantai 1, itulah ya. Nggak usah kita tambahin dulu deh. Oke, kita bikin sesimpel mungkin dulu ya teman-teman ya. Oke, sip, mantap. Coba kita lihat dalam bentuk tree view. Nah, oke, keren teman-teman. Nah, ini belum ada anakannya ya. Coba kita tambahkan polispesialis. Ini ada contohnya. Polispesialis anak misalnya ya. PS anak. Kemudian parent location-nya ada di polispesialis. Nama lokasinya polispesialis anak. Oke, kemudian kita tambahkan PS penyakit dalam. Polispesialis. Ini kita polispesialisnya kebetulan kita nggak bikin klaster ya, jadi apa adanya aja. Kemudian PS penyakit dalam aktif. Oke, mantap. Sementara ini dulu teman-teman, kita lihat dalam bentuk tree view-nya. Wah, oke, ini belum ada. Wah, keren. Ini juga belum ada. Keren nggak teman-teman? Menurut saya sih keren sih. Keren banget sih. Kita sudah bikin lokasi ya teman-teman ya. Ini keren banget sih menurut saya sih. Ya, location sudah berhasil. Apa pendapat teman-teman nih? Kita membuatnya itu semudah itu teman-teman. Nah, jadi contohnya kalau di sini ya, contohnya kita edit. Nah, ini untuk tampilan formulir lengkapnya itu seperti ini teman-teman. Ya, jadi kalau mau ditambahkan ini instalasi farmasi gitu ya. Kemudian di sini mau ditambahkan deskripsi boleh. Ini adalah deskripsi untuk farmasi contohnya. Nah, alamatnya tadi kita nggak normalisasi ya. Kemudian untuk jalur komunikasinya boleh teman-teman, kita mau tambahkan di sini sistemnya. Nah, ini kita mau pilih ya, contohnya untuk phone. Nah, nomornya 0. Oh sorry, ini use-nya kok belum muncul ya di sini ya. Oke. 024 misalnya 77889988 contohnya. Kita simpan. Use ya, lupa teman-teman. Jadi kita kembali dulu ke doc type-nya untuk lokasi telekom. Nah, ini lokasi telekom, use-nya di sini kita lupa menambahkan. Nah, ini dia teman-teman. Kita lupa menambahkannya teman-teman ya. Ini kita tambahkan aja. Oke, kita tambahkan. Nah, ini kan tadi belum muncul ya use-nya ya. Kita coba refresh dulu. Apakah sudah muncul use-nya? Nah, sudah muncul teman-teman. Oke, kita tambahkan sistem phone tadi ya, phone. Nomornya 024 888 999. Use-nya apa? Untuk work. Oke, kita save. Mantap. Jadi ini kita sudah bisa bikin banyak ini untuk email contohnya. farmasi@swatizen.com untuk keperluan work. Oke. Kita simpan. Oke, keren ya teman-teman ya. Nah, udah tersimpan ya tadi ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini kalau ada komentar-komentar untuk koordinasi kita bisa tuliskan di sini ya teman-teman ya. Ini untuk assign tuh. Jadi ini standar dari
Frappe itu sudah ada seperti ini teman-teman. Kita bisa menambahkan teks di sini juga ya. Wah, keren sih. Oke, kita kembali ke lokasi. Kita bisa dalam bentuk tree view. Nah, oke teman-teman, asik nggak nih? Saya rasa sih teman-teman seharusnya tertarik ya menggunakan Frappe Framework ini ya. Nah, ini kita sudah menyelesaikan location. Jadi kita akan masuk ke tugas berikutnya, yaitu practitioner. Nah, untuk tabel practitioner coba kita lihat di sini kebutuhannya apa aja. Practitioner, nah ini dokternya ya, atau tenaga kesehatan medisnya ya, atau tenaga kesehatan ya teman-teman ya. Saya kok ngomongnya belepotan. Sorry, agak batuk. Oke, di sini yang diperlukan apa aja field-fieldnya. Ini contohnya ada tabel practitioner, ada IHS number-nya ya, practitioner IHS number. Kemudian ini ada contohnya, ada gender, ada birth date, nomor IHS. Nah, ini yang penting ada active name Telekom. Nah, ini Telekom dinormalisasi juga. Ini nama juga dinormalisasi. Wah, capek ini. Nah, ini identifier ini untuk mungkin kartu pengenalnya ya, dan ini juga dinormalisasi. Males ya, teman-teman ya. Nah, oke, kita nanti akan normalisasi untuk Telekom dan address ya. Oke, sepanjang ini ada gendernya juga, ada birth date, foto. Nah, fotonya bisa banyak ini. Kemudian kualifikasi. Nah, ini mungkin sertifikasi atau pelatihan atau lisensi yang diambil ya. Oke, ini nanti bisa juga sih. Isi dari qualification itu ada identifier, ada kode, ada periodenya, ada issuernya, ada kemudian komunikasi tadi ada. Oke, communication. Oke, kita coba bikin ya teman-teman ya. Apakah kita bisa membuatnya dengan cepat dan mudah? Enggak. Nah, oke, kita bikin dokumen baru namanya practitioner. Oke, modulnya SIMRS. Oke, kita custom. Oke, kemudian kita setting dulu di sini. Jangan lupa, saya suka lupa. Ini dicentang quick entry-nya supaya nanti lebih praktis. Nah, ini naming rule-nya kita akan bikin seperti pasien ya. Jadi kita bikin expression di sini. Nah, expression-nya apa? Contohnya di sini kemudian kita kasih oke, kita langsung bikin, nggak usah pakai tahun dan bulan ya. Kita langsung bikin 5 digit. 5 digit itu berarti bisa 99.999 practitioner. Cukup lah ya. Tapi kalau 100 tahun ini, oke, kita tambah jadi 6 digit. Nah, kita simple seperti ini aja teman-teman. Kemudian untuk form setting apa aja yang diperlukan di sini, untuk view setting apa aja yang dibutuhkan. Oke, kita belum tambahkan field ya, jadi kita belum bisa nambahkan di sini. Oke, kita masuk ke sini. Yang pertama adalah tentu saja nama, pakai data, nama dokter, oke, atau nama practitioner. Dokter aja deh, atau nakes gitu ya. Oke, tenaga kesehatan. Kemudian di sini nama mandatory, kita tambahkan allow in quick entry, kemudian kita tampilkan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Oke. Kenapa tadi age ya, bukan tanggal lahir ya? Kemudian apalagi tadi? Gender, qualification, ini title-nya atau ini langsung dalam namanya teman-teman.
Jadi dokternya itu tidak pakai sufiks atau prefix ya. Atau kita tambahkan teman-teman, wah kita harus lebih bagus dong, ya toh. Kita tambahkan di sini data. Kita tambahkan prefix. Nah, kita kasih prefix. Ini nggak usah mandatory, tetapi kita bisa tambahkan di allow in quick entry. Oke, kita tambahkan di list view. Oke. Global search nggak usah, filter nggak usah. Kemudian suffix kita data juga. Suffix F-nya 1 ya. Oke. 1 kayaknya. Oke, suffix. Oke, kemudian kita tambahkan di allow in quick entry. Di sini juga, di sini nggak usah. Kita coba save dulu ya, supaya aman. Oke, aman. Kemudian kita tambahkan di kolom sebelah kanan. Nah, kita tambahkan add kolom. Ini labelnya. Ini kalau no label ini apakah nanti ditampilkan nggak ya? Coba kita show preview. Oh, nggak ditampilkan teman-teman. Jadi kita nggak usah kasih label ya. Oke, kita tambahkan di sini gender dulu ya. Berarti select jenis kelamin. Kemudian namanya gender. Mandatory, opsinya adalah male female. Oke. Ini karena mandatory berarti kita harus tampilkan di allow quick entry, dan di list nggak usah ditampilkan, nggak apa-apa sih. Kemudian kita tambahkan tanggal lahir, tempat lahir dulu. Tempat lahir, birthplace. Nggak usah mandatory, nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Tapi kita tambahkan di allow in quick entry. Kemudian date. Kita buat labelnya tanggal lahir. Nggak usah mandatory lah ya. Jadi oke, birth date. Allow in quick entry. Oke, apalagi yang dibutuhkan? Alamat ya. Alamat ini dia tidak perlu dinormalisasi rupanya. Padahal pasien dinormalisasi ya teman-teman ya. Seharusnya ini juga bisa dinormalisasi aja sih. Kemudian gender, birthplace, foto, qualification. Nah, kalau misalnya ini kita save dulu supaya aman. Semisal kita mau bikin tab di sini teman-teman, coba kita tambahkan tab di sini. Nah, tab kedua di sini contohnya kita buat kualifikasi tipe tab break. Oke, nggak usah mandatory, nggak usah di allow quick entry, nggak usah dimunculkan di mana-mana. Dan kita akan tambahkan untuk, nah ini dia keren ya teman-teman ya. Nah, karena ini normalisasi, jadi kita mau lihat nih kualifikasinya, ada kode, ada period, ada issuer, berisi informasi organisasi yang mengatur dan menerbitkan, penerbitnya berarti ya. Kode berisi mengenai representasi kode kualifikasi. Wah, keren. Berarti kita bikin normalisasinya teman-teman. Oke, kita bikin
practitioner qualification. Wah, nama yang cukup ribet. Ini adalah child, oke. Create and continue. Nah, di sini kita akan menambahkan apa aja tadi. Yang pertama kode. Berarti kita menggunakan data, kemudian kode kualifikasi. Bukan title ya berarti ya, cuma kode ya. Nah, oke lah, asal aja. Ini kode mandatory, kemudian allow in quick entry untuk di list. Oke. Kemudian apa lagi? Periode kualifikasi. Kalau periode berarti ada 2 tanggal ya teman-teman ya. Oke. Dari mulai berlaku sampai akhirnya berarti ada 2 tanggal. Oke, kita tambahkan aja tipenya date. Oke, kemudian kita tambahkan berlaku sejak. Oke, gitu aja ya. Period start, nggak usah mandatory, kita munculkan di allow quick entry, kemudian berlaku sampai nah period end, kemudian allow in quick entry, kemudian apalagi di sini issuer, penerbit ya. Kita tambahkan data penerbit atau issuer lah, kita tulis saja ya. Issuer S-nya 2 nggak? Oh, 2 teman-teman. Issuer, oke. Issuer mandatory seharusnya ini. Oke, kemudian allow in quick entry. Kemudian apalagi? Udah, kualifikasi seperti itu. Kemudian kita klik save. Oh, kodenya. Sebentar. Untuk di sini kita lupa untuk ngeset, hampir lupa teman-teman. Naming rule-nya. Set by user aja, oke. Auto name, oke. Kita save. Nah, kita kembali ke doc type untuk practitioner, dimana kualifikasi ini kita masukkan fieldnya berupa table. Nah, table di sini kualifikasi. Namanya qualification, tidak mandatory, opsinya adalah tabel practitioner qualification. Nah, oh sorry, ini fieldnya tadi kita belum centang-centang ya teman-teman ya. Kita save dulu. Saya kok suka lupa ya. Ini ke sini, kemudian kita balik ke sini. Ini kode kualifikasi sudah kita set di. Oke, di sini fieldnya udah. Nah, ini belum. Kemudian ini kita tambahkan. Penerbit kita tambahkan. Filter juga. Oke. Maka begitu kita kembali ke practitioner, kita kualifikasi, seharusnya muncul. Keren nggak teman-teman? Wah, menurut saya sih keren banget ini. Kita kembali ke detail. Kita tambahkan satu lagi teman-teman. Practitioner untuk telekom. Iya, memang agak repot ya teman-teman ya. Tapi
sepadan kok. Jadi kita nanti akan niru aja, ini ada system value use. System value use. Practitioner Telekom, modulnya SIM-RS, ini adalah child table. Oke, kita tambahkan link. Kita kasih nama system, name system, mandatory, kemudian optionnya kita tambahkan di sini Telekom System ya tadi ya, Telekom System. Kemudian jangan lupa dicentang allow in quick entry dan di list view, list filter. Oke lah, preview juga. Kemudian data isinya adalah labelnya adalah value, tipenya data, ini adalah value-nya. Mandatory dong tentu saja. Kemudian allow in quick entry, jangan lupa dicentang di sini, centang di sini, ini minimal sih. Ini tambahkan aja nggak apa-apa. Kemudian satu lagi link untuk use optionnya Telekom use. Jangan lupa di allow in quick entry, kemudian di sini, oke. Save. Nah, kita kembali ke practitioner, di mana di sini kita tambahkan di bawah ini add section below. Di sini kita akan tambahkan table. Tabelnya adalah jalur komunikasi, telekomunikasi ya. Telekomunikasi namanya Telekom, nggak usah mandatory. Kemudian kita nggak usah tampilkan ini, option. Nah ini dia practitioner Telekom. Oke, kita save. Waduh, ini tadi kita belum reload ya. Coba kita reload. Nah, hilang. Oke, kita ulangi lagi, nggak apa-apa teman-teman. Karena sebenarnya nggak susah kok. Jadi kita tambahkan di sini tabel. Nah, tabel di sini labelnya adalah jalur telekomunikasi, name-nya Telekom. Opsinya adalah practitioner Telekom. Oke, save. Mantap teman-teman. Coba kita cek nih, go to practitioner list. Wah, keren ya. Kita tambahkan nama nakes. Misalnya dokter siapa ya? Dokter Jeremy Thomas. Wah, ini nama ngasal. Prefixnya dokter. Dokternya D-nya kecil ya. Dokter. Sufik spesialis penyakit dalam. Oke. Jenis kelamin male, tempat lahir kita kosongkan dulu, atau kita mau edit full form boleh. Kita klik di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Keren ya, teman-teman ya. Kemudian di sini kita tambahkan tempat lahir, misalnya Tegal, misalnya tanggal lahir. Wah, lama ini ngeklik ya. Kita bisa nggak sini? Oh, bisa teman-teman. Oke, 1980. Kemarin kita sudah cek Februari, kita Desember deh, tanggal 31 deh. Oke. Kemudian jalur telekomunikasinya kita mau tambahkan nih. Phone.
0888999222 use untuk Word. Oke, kita save. Mantap, sudah berhasil disimpan teman-teman. Nah, kalau sudah dokumennya tercipta, di sini juga ada tambahan untuk assign to, attachment, text untuk di-share juga. Kemudian ada komen, kalau misalnya kita kalau misalnya kita mau tambahkan komentar-komentar bisa ya. Kemudian aktivitasnya juga akan muncul di sini teman-teman. Nah, ini tadi ada tab untuk kualifikasi. Segampang itu teman-teman untuk membuat seperti ini. Ini coba kalau teman-teman coding sendiri ya. Wah, untuk bikin tab ini aja udah setengah mati. Kalau misalnya ada yang salah, waduh saya salah nih ngeletakinnya, layoutnya mau dirubah. Wah, ngubahnya juga setengah mati teman-teman. Soalnya saya mengalami ya teman-teman ya. Jadi saya bukan omong kosong karena saya dulunya juga programmer, juga pernah berkutat ke hal-hal yang serumit itu teman-teman. Contohnya di sini kita tambahkan kode kualifikasi. Kodenya apa ya? Nggak tahu ini kodenya seharusnya diisi apa ini? Kode kualifikasi. Codable concept. Oh, nggak ada linknya teman-teman. Asal deh. Kode dokter 01 misalnya. Berlaku sejak 2020 Januari tanggal 1, berlaku sampai tahun 2026 misalnya. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Desember tanggal 31 misalnya. Penerbit Universitas Negeri Diponegoro. Nah, kita oke. Kalau mau ditambah lagi boleh teman-teman, kita save aja dulu. Please set document name. Oh, I see. Dokumen name-nya tadi kita nggak munculkan di sini teman-teman. Oke. Coba kita perbaiki. Nah, ini dia. Dokumen name-nya nggak muncul. Oke, kita tutup dulu. Coba kita tutup dulu. Di sini untuk kualifikasi tabel ini ya, untuk dokumen name-nya practitioner qualification. Karena kita tadi bikin ini harus dimasukkan secara manual di sini, atau kita bikin auto increment aja ya, supaya tidak repot teman-teman. Toh ini nggak terlalu dibutuhkan ya, karena kodenya tadi kita juga sudah masukkan ya. Jadi ini kita bikin seperti itu. Nah, ini kita reload dulu. Oh, nggak ada reloadnya di sini. Kita reload. Kemudian kita masuk ke practitioner. Kita coba go to practitioner. Kita klik di sini, kita masuk kualifikasi, coba kita masukkan ya. Kode kualifikasi DR001 misalnya, berlaku sejak sekarang sampai kita ketik aja ya, 31 Desember 2020, 30 deh, panjang ini. Penerbit Universitas Diponegoro. Oke, kita enter. Kemudian kita save. Mantap, berhasil teman-teman. Jadi semudah itu teman-teman kita membuat sistem rumah sakit. Cuma berapa menit, berapa jam sih? Ini sejam ya, mungkin ini videonya sejam ini. Oke, semudah itu teman-teman. Coba kita lihat di sini untuk dokumen tab yang sudah kita bikin. Wah, sudah banyak teman-teman. Nah, teman-teman, sebanyak ini kita membuatnya cuma beberapa menit aja teman-teman. Jadi gimana? Kita masuk ke tugas berikutnya yang tidak kalah seru teman-teman. Jadi rasanya asik banget ya kita membuat sistem ini menggunakan Frappe. Jadi kita
memasukkan link-link yang sudah kita bikin tadi ke workspace kita, teman-teman. Nah, ini melanjutkan seperti kemarin, kita masuk ke sini dulu. Untuk mengedit workspace, kita terpaksa masuk ke user. Nah, kemudian kita klik edit. Kemudian kita masuk ke workspace yang akan kita edit. Nah, ini kemarin kita sudah bikin ini ya, teman-teman ya. Ini kita hapus aja karena kita mau bikin yang lebih rapi. Nah, kita akan tambahkan di sini tidak dalam bentuk quick list atau shortcut, tapi kita menggunakan card. Nah, kita kasih label apa nih? Master. Nah, di sini kita tambahkan satu-satu yang akan kita buat linknya, teman-teman. Yang pertama adalah doc type. Linknya kemana? Ke organisasi ya. Nah, ini kita kasih nama master organisasi. Tambah lagi doc type, kita kasih apa kemarin ya? Lokasi. Location. Oh, ini lokasi sudah ada ya kemarin ya. Lokasi. Kita kasih nama master lokasi. Kemudian apa lagi? Practitioner. Nah, master tenaga kesehatan. Sorry kok teenage. Tenaga kesehatan. Apa lagi? Sementara ini dulu ya. Oh, pasien. Master, coba kita masukkan di sini dulu. Ini dulu ya. Kemudian kita tambahkan card lagi. Kita kasih namanya transaksi pelayanan kesehatan. Oke, kita tambahkan di sini master pasien. Oke. Nah, besok mungkin kita akan bikin transaksinya ya, pendaftaran pasien ya. Tentu kalau teman-teman masih tertarik dengan video ini ya, jadi jangan lupa tuliskan atau komentar mau. Jadi nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya ya, teman-teman ya. Nah, ini contohnya di sini daftar dari pasiennya. Besok kita tambahkan transaksi-transaksi yang lain, teman-teman. Oke, kalau sudah kita save tampilannya. Oke. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Keren nggak sih? Ini spasinya kebanyakan ya. Oke, nggak apa-apa. Coba kita cek lagi di sini. Doc type-nya sebenarnya ada beberapa yang bisa kita tambahkan sih, seperti marital status, tapi ini jarang sekali berubah ya, jadi kita nggak perlu tambahkan di link di situ. Kemudian juga telekom use, telekom system, tapi kita tambahkan juga nggak apa-apa sih, biar rame teman-teman ya, biar kelihatannya ini sistemnya wah canggih banget. Jadi kita kembali ke sini, kita edit ini. Ini kalau kita tambahkan ada spasi nggak? Oh, nggak ada spasinya ya, nggak ada spacer di sini. Oke, kita tambahkan doc type aja, kemudian marital status, master status perkawinan. Doc type kita tambahkan telekom sistem, master telekom sistem, kemudian doc type lagi telekom use, master telekom use. Wah, udah rame teman-teman, ini udah banyak nih. Ini spacernya kita hilangin aja, nggak apa-apa sih. Oke, kita save. Nah, tapi kayaknya bagus pakai spacer deh. Coba kita ulangi, kita tambahkan spacer ya teman-teman ya.
spacer. Oke, kita save. Nah, keren nggak teman-teman? Kita besok tambahkan transaksinya ya, tentu kalau teman-teman berminat nih. Kalau saya sih cukup excited ya, karena kita bisa membuat banyak hal di sini dengan mudah. Coba kita klik master organisasi. Nah, keren kan? Kemudian kita master lokasi. Wah, master lokasi juga bisa dengan list view, tree view. Nah, di sini, ya kan? Oh, keren. Ini sejauh mana anak-anakannya ini itu tergantung kita ya teman-teman ya. Wah, kita balik ke sini lagi, ke SIM RS lagi, status perkawinan, oke. Kemudian telekom sistem, oke. Kalau ada revisi-revisi kita bisa ubah di sini ya teman-teman ya. Oke. Pasien yang sudah kita bikin kemarin, wah, tadi kita nambahkan atau kita ubah status perkawinannya. Ini kita belum kasih tab ya. Sebenarnya kita bisa kasih tab seperti master dokter tadi ya. Nah, ini master tenaga kesehatan. Nah, ini keren sih, ada. Nah, ini ada kualifikasinya di sini teman-teman. Wah, keren ya. Foto ya, seharusnya kita menambahkan foto ya, tapi kayaknya besok aja sih, ini videonya udah terlalu panjang teman-teman. Jadi gimana teman-teman, tugas-tugasnya sudah kita selesaikan dengan lancar ya. Rasanya sih asik banget. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa membuat cerut atau create, read, update dan delete dengan mudah sekali dan cepat sekali teman-teman. Coba bandingkan kalau teman-teman menggunakan coding ya, menggunakan bahasa pemrograman yang canggih sekalipun gitu ya. Kecuali kalau kita menggunakan framework seperti ini, kita bisa membuatnya dengan sangat amat cepat dan mudah teman-teman. Dan kita bisa melakukan perubahan atau koreksi dengan mudah dan cepat juga. Dan ini bisa langsung live ya. Nanti kalau sudah dipakai tinggal di refresh aja, maka sudah menjadi view yang terbaru. Nah, jadi nextnya kita akan mencoba membuat encounter ya. Jadi kalau kita lihat di sini di resources, ini ada encounter teman-teman. Ini cukup ribet ya. Ini untuk kunjungan pasien. Jadi kita harus mendaftarkan kunjungan pasien ke rumah sakit kita teman-teman. Tapi kalau teman-teman tertarik ya, jadi jangan lupa tuliskan komentar mau, supaya saya bersemangat untuk membuat video berikutnya teman-teman, ya kan? Dan jangan lupa klik tombol like kalau teman-teman suka video ini. Jangan lupa subscribe jika belum. Share juga video ini ke teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkan. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang tidak kalah seru teman-teman. Bye.